Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di tutorial front-end development. Kali ini kita akan mempelajari sebuah eh, tema, yaitu bagaimana kita bisa melakukan styling pada tabel. Ya, tabel ini adalah sebuah elemen HTML yang sering kita gunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi website. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita akan membuat atau kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengkonstruk tabel HTML atau elemen HTML. Lalu setelah itu kita akan belajar bagaimana kita melakukan styling pada tabel tersebut. Bagaimana memberikan pewarnaan, bagaimana mengatur lebar kolom, padding, margin, dan juga mengatur teks yang ada di dalam tabel. Lalu teman-teman bisa melihat ada apa namanya warna yang berbeda-beda di setiap baris tabelnya, dan kita bisa juga melihat di sini ada sedikit, atau bukan sedikit ya. Jadi di bagian baris terakhir ini ada pola kolom yang berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas kan pola kolomnya itu terdiri dari 4 kolom ya, setiap baris 4 kolom. Yang di akhir ini beda sendiri. Nah, itu bagaimana sih cara membuatnya? Nah, prinsipnya yang akan kita pelajari kali ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tabel. Ya, bagaimana membuat tabelnya itu sendiri dengan elemen HTML, lalu bagaimana kita bisa menghias tabel itu. Oke ya, tidak berlama-lama langsung aja kita coba membuat project baru. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah project baru bernama table video. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah hierarki dari atau struktur dari project yang akan kita kembangkan, teman-teman. Jadi di bawah root folder ada sebuah subfolder bernama CSS, dan di dalamnya ada sebuah file bernama mystyle.css, dan ada satu buah file index.html. Ya, jadi ini adalah susunan dari eh, folder project kita. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan membuat template HTML-nya terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bagaimana caranya, yaitu dengan cara menambahkan tanda seru di sini, lalu menggunakan tab. Oke. Nah, berikutnya kita akan hubungkan file dokumen HTML kita dengan CSS yang sudah kita siapkan di sini ya teman-teman, dengan cara mengetikkan link CSS, lalu kita sesuaikan tentu dari path di mana letak file CSS yang kita gunakan, ya, yaitu di dalam folder CSS dan bernama mystyle.css. Jadi sesuaikan link dari CSS yang kita akan gunakan. Di bagian title sini kita akan beri sebuah judul, yaitu table element. Oke, dan berikutnya kita akan menambahkan konstruksi dari tabel yang akan kita gunakan, yaitu dengan menyesuaikan dari contoh yang sudah jadinya ya, seperti ini teman-teman. Di atasnya ada tulisan studi kasus, styling table element, lalu ada product list, dan seterusnya. Jadi ini akan kita gunakan. Oke. Yang pertama, kita gunakan semantik dari elemen HTML yaitu main, dan di dalam main itu ada section. Sectionnya itu adalah letak di mana kita menambahkan tabel kita ya teman-teman. Di sini kita beri nama tabel sectionnya itu adalah product list gitu. Atau product item. Dan seperti yang teman-teman tadi lihat, di sini ada sebuah heading 3 ya. Heading 3 studi kasus, dan di bawahnya ada heading 1 bernama product list. Seperti itu. Dan di dalam sini ada tabelnya teman-teman, atau mungkin product listnya bisa saya letakkan di dalam sini saja. Dan tabel. Jadi ketika kita ingin mengkonstruksi tabel, gunakanlah elemen bernama tabel. Seperti ini. Ya. Tabel, closing table, dan opening table di bagian atasnya. Teman-teman, tabel itu terdiri dari dua buah bagian besar yang bisa kita konstruksikan. Yang pertama adalah heading.
Heading ini kita menggunakan T-head, ya tabel heading. Tabel heading itu untuk membuat bagian judul tabel ini ya teman-teman, kolomnya. Ya. Berikutnya adalah bodinya, yaitu T-body atau tabel body. Nah, body itu untuk apa? Body adalah bagian tabel ini, isi dari tabelnya teman-teman. Jadi T-head itu khusus yang atasnya ini dan T-body itu yang bagian bawahnya, yang berisi informasi berkenaan dengan baris-baris dari tabel tersebut. Nah, lalu setiap kali kita ingin menambahkan baris, kita akan tambahkan sebuah elemen bernama tr atau tabel rows. Dan di setiap baris ini terdiri dari beberapa kolom. Dan untuk menambahkan kolom, kita bisa menambahkan elemen bernama t-head atau bukan t-head, th, table atau kolom khusus untuk di bagian heading. Sedangkan kolom untuk bagian body adalah eh, td ya. Jadi sekali lagi di bagian heading ini tentu kita siapkan barisnya dulu atau TR, tabel rows. Dan di dalam tabel rows, di dalam baris ada kolom. Nah, kolom untuk heading itu kita gunakan TH ya. Nah, di sini ada berapa kolom teman-teman? 1, 2, 3, 4. Ada satu baris di bagian heading, tetapi di dalam baris tersebut terdiri dari 4 buah kolom. Nah, seperti yang saya buat ini, ada satu baris. Ini opening barisnya dan ini closing barisnya atau tabel rows TR gitu. Dan di dalamnya kita siapkan 4 buah kolom. 2, 3, 4 ya. Kolom yang pertama kita beri nama di sini apa? Nomor, kolom kedua adalah kategori, kolom ketiga adalah nama produk dan kolom keempat adalah harga. Oke, langsung kita buatkan nomor, kategori, nama produk dan harga. Nah, sudah selesai untuk bagian headingnya, kita beralih ke bagian body. Bagian body sini ada beberapa baris. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah baris. Dan setiap baris terdiri dari 4 buah kolom. Kecuali untuk kolom yang terakhir ini ya, dia hanya terdiri dari 2 buah kolom. Nah, kita ke bagian T-body. Ya, untuk menambahkan baris yang pertama, TR, seperti ini. Nah, untuk kolom di dalam baris atau kolom di dalam body itu kita tidak lagi menggunakan TH ya teman-teman. TH itu sekali lagi adalah kolom untuk di bagian heading ya. Nah, di bagian body itu kita menggunakan TD. Ya, ada 4 buah kolom juga. Kolom yang pertama berisi informasi nomor yaitu nomor 1. Kolom yang kedua berisi kategori misalkan adalah di sini kategorinya adalah pakaian pria dewasa. Pakaian pria dewasa. Lalu untuk nama produknya adalah kemeja formal dan harganya adalah 400.000. Jadi kita tulisin aja di sini manual 400.000. Nah, teman-teman kita sudah menyelesaikan baris yang pertama. Nah, kita akan buat baris yang kedua. Saya cukup copy paste di sini aja, teman-teman. Tetapi informasinya harus kita sesuaikan, yaitu nomor 2. Yang di sini kita ganti aja ya, teman-teman, dengan pakaian anak. Lalu di sini ya baju tidur. Yang kita buat berapa harganya? 200.000 aja. Begitupun seterusnya. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pakaian wanita dewasa. Misalkan di sini adalah daster batik, misalkan 300.000.
Dan kita tambahkan untuk baris yang keempat. Kategorinya adalah pakaian formal. Misalkan di sini adalah ke meja batik lengan panjang. Misalkan kita beri harga 700.000. Dan untuk baris yang kelima, misalkan pakaian casual, kaos oblong misalkan 200.000. Dan berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan baris yang terakhir berisikan informasi total dan harganya. Dan untuk ini hanya terdiri dari dua kolom. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi dua kolom, sedangkan kita memiliki format 4 kolom? Oke, ini saya kopikan dulu ya teman-teman. Kita membuat pola yang sama dulu di sini. Nah, untuk kolom yang kelima ini kita tidak ingin menggunakan 4 kolom, tapi kita hanya butuh dua kolom. Sehingga ketiga kolom ini harus kita jadikan satu, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa hapus teman-teman. Lalu tambahkan di sini call span 3. Ya, artinya kita menggabungkan tiga kolom menjadi satu. Dan kita tuliskan di sini adalah total. Dan total harganya adalah 1.800.000. Oke, seperti itu. Nah, mari kita sekarang lihat hasilnya. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Ya tentu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingat ini hanya baru konstruksi dari HTML kita atau struktur dari HTML-nya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah melakukan proses styling agar kita menghasilkan halaman seperti apa yang kita inginkan, seperti yang terlihat di sini. Oke, oke teman-teman, kita akan melakukan proses resetter pada CSS kita itu menggunakan universal CSS, menggunakan tanda bintang, lalu marginnya kita nolkan, dan padding juga kita nolkan, agar untuk menghilangkan default CSS yang sudah diberikan oleh browser gitu ya. Lalu di bagian body, kita ingin seragamkan untuk jenis fontnya menggunakan perintah font family yaitu sans serif, dan kita ingin tambahkan background color yaitu gray. Ya, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, nah kita ingin konten kita berwarna putih dan dia ada di tengah. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman, konten kita itu kita letakkan dalam sebuah kontainer bernama main, sehingga kita bisa tambahkan styling untuk main tersebut dengan menambah property style width-nya yaitu 700 pixel misalkan, dan background color-nya itu berwarna putih atau white, dan kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini, dan kita ingin membuatnya ada di tengah. Nah, untuk membuatnya ke tengah, kita bisa tambahkan perintah margin auto. Oke, ini hasilnya teman-teman. Dan kita melihat sedikit di sini terlalu rapat gitu ya, sehingga kita bisa tambahkan padding dalam main kita. Oke, kita tambahkan padding 15 pixel. Oke, nah sekarang kita ingin melakukan styling pada tabelnya dulu ya. Kita akan fokuskan ke tabelnya dulu. Nah, tabel yang kita miliki di sini, dia memiliki border di setiap kolomnya ini, teman-teman. Nah, itu akan kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kata kuncinya adalah kita harus mau menambahkan border di setiap kolom. Nah, kolom itu ada dua macam ya, kolom di bagian heading dan kolom di bagian body. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah
Kita lihat dulu di bagian sini HTML-nya teman-teman. Tabel kita itu ada di mana? Di section. Section bernama product item. Nah, sehingga kita bisa lakukan proses styling tabel kita dengan cara em, menambahkan styling atau selector pada bagian ID product item di bagian tabelnya seperti ini ya. Tapi kita ingin pada kolomnya, berarti TH gitu ya teman-teman, atau baris dulu TRTH, tabel, baris, kolom, urutannya seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi kita juga punya kolom yang ada di bagian body, yaitu TD gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, di sini kita punya kolom yang ada di bagian heading, yaitu TH ini ya, TH TH, sedangkan kolom di bagian body bernama TD. Dan semua kolom tersebut akan kita tambahkan border, pembatas-pembatasnya. Karena kita lihat di sini tabel kita belum ada pembatas-pembatasnya ya. Oke, kita kembali lagi untuk menambahkan pembatas yang dimaksud, berarti kita tambahkan border 1 pixel gray, warna dari bordernya, dan solid, garis yang tidak putus-putus. Kita simpan, lalu kita lihat hasil ya. Oke nih teman-teman, hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Kita sudah memiliki border di setiap kolom, tetapi bordernya itu bentuknya tidak seperti yang kita inginkan. Dia memberikan border-border di setiap kolom seperti ini, ya. Bahkan di antara satu border dengan border lainnya itu ada jarak gitu ya. Dan kita tidak menginginkan hal itu. Yang kita inginkan seperti ini. Ups, bukan ya. Nah, yang kita inginkan seperti ini, nggak ada jarak-jaraknya gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan jarak-jarak ini? Nah, teman-teman, berkaitan dengan sebuah properti yang dimiliki oleh table ya. Ini product item table memiliki sebuah properti bernama table collapse ya, atau border collapse. Border border collapse. Nah, kita beri nilai collapse agar tidak ada jarak antar satu border dengan border yang lain. Kita simpan dan hasilnya tentu dia sudah tidak lagi memiliki jarak seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, sekarang jika teman-teman lihat itu jarak antara konten di setiap kolom itu sangat rapat ya ini. Sedangkan yang diinginkan seperti ini, jadi nggak terlalu rapat. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk membuat kesan setiap kolom ini lebih sedikit longgar? Sudah tentu kita bisa tambahkan padding. Padding misalkan 4 pixel. Dan ini hasilnya teman-teman. Oke. Sekarang tabel kita sudah lebih mirip dengan apa yang kita inginkan dan kita ingin tabelnya itu ada di tengah-tengah. Sedangkan yang kita miliki tabelnya itu masih rata sebelah kiri ya, belum di tengah. Nah, lalu yang bisa kita lakukan adalah menambahkan perintah margin auto. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang tabel kita sudah ada di tengah ya. Nah, tulisan ini product list juga ingin kita ketengahkan. Tulisan product list kita itu adalah tulisan H1 di dalam product item ya. Nah, sehingga kita bisa lakukan proses styling dengan menambahkan perintah product item H1. Kita ingin dia ada di tengah, berarti text align center, dan kita ingin tambahkan, atau kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, tulisan product listnya sudah ada di tengah, tetapi dia terlalu rapat dengan jarak ke bawahnya, dengan tabelnya. Kita ingin tambahkan margin di sini, biar antara tulisan dan product list ini nggak terlalu, antara tulisan dengan tabel ini tidak terlalu rapat, dan yang dia dengan di atasnya pun tidak terlalu rapat. Nah, teman-teman, kita bisa tambahkan margin atas bawah 20 pixel, kanan kirinya adalah 0. Nah, ini hasilnya. 20 pixel untuk atas dan bawah, sedangkan kanan kirinya kita abaikan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di bagian atas ini ada border
ada border bottomnya ya. Sedangkan yang kita miliki di sini belum ada. Nah, sehingga kita perlu menambahkan border bottom pada H3 kita. Oke, berarti main H3 kita tambahkan border bottom 1 pixel solid line gray. Simpan. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Hanya saja sekarang bordernya itu masih terlalu dekat dengan tulisannya. Kita perlu dia membuatnya agak sedikit lebih bawah. Seperti yang kita inginkan di sini agak bawah gitu ya. Dan tulisannya itu juga tidak bold. Sedangkan yang kita miliki di sini tulisannya masih bold. Maka yang bisa kita lakukan adalah menambahkan properti font weight jadi normal agar tidak bold. Dan kita tambahkan padding bottom agar jarak antara border dan konten elemen itu agak sedikit ada jarak gitu ya. Nah, ini hasilnya. Sudah seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan fokuskan styling berikutnya yaitu memberi perwarnaan pada tabel kita. Nah, sekarang kita akan fokuskan dulu terhadap ini ya teman-teman. Teks ini, teks angka atau nominal itu dibuat rata kanan, sedangkan untuk penomoran ini rata tengah, sedangkan yang lainnya rata kiri. Sedangkan yang kita miliki di sini masih semuanya rata kiri. Nah, kita akan fokuskan untuk yang ini dulu deh, yang rata kanan dulu ya, di bagian kolom yang terakhir. Nah, bagaimana kita bisa melakukan selektor kolom terakhir pada tabel? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, ini penting ya teman-teman. Bagaimana kita bisa menseleksi semua kolom terakhir ini yang ada di tabel agar semua bisa kita lakukan styling ke kanan. Hanya kolom yang terakhir. Caranya tentunya kita lakukan seleksi pada tabelnya dulu, seperti yang kita lakukan di sini ya teman-teman. Tabel itu memiliki apa? Memiliki baris. Dan baris itu memiliki kolom. Dan tapi ingat, kita hanya ingin pada kolom yang terakhir. Ya, karena kalau kita lakukan seperti ini ya teman-teman, lalu kita berikan perintah text align right gitu ya, semuanya akan ke kanan gitu ya. Nah, semua akan di styling ke kanan. Padahal kita nggak menginginkan hal itu. Yang kita inginkan hanya kolom yang terakhir. Nah, karena itu kita nggak bisa menggunakan perintah seperti ini. Harus kita tambahkan selektor yang lebih spesifik, yaitu dengan cara seperti ini. Last child. Artinya last child. Child yang terakhir. Kolom yang terakhir. Maksudnya seperti itu, teman. Jadi, pada kolom yang terakhir. Simpan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk bagian kolom yang terakhir ini sudah di styling ke kanan, sedangkan yang lainnya masih ke kiri. Dan sekarang kita ingin membuat ini menjadi rata tengah. Berarti kalau ini kolom terakhir, ini kolom pertama. Kalau di sini adalah last child, maka di sini adalah first child. Oke, dengan cara yang sama, ini kita copy aja. Tapi di sini kita menggunakan perintah first child. Nah, kita gunakan text align center. Oke, ini udah center ya teman-teman, tengah. Dan ini juga di tengah, karena dia juga termasuk kolom pertama. Ya. Lalu apa yang diinginkan berikutnya? Tulisan total dan harganya juga ini dibuat bold. Sedangkan yang kita miliki di sini belum bold. Bagaimana caranya? Nah, kalau yang sebelumnya kasusnya adalah kita melakukan styling pada kolom, nah berikutnya adalah melakukan styling pada baris gitu ya. Baris yang terakhir ya. Dengan cara yang sama, berarti kita cukup sampai baris ini ya teman-teman, nggak perlu sampai kolom karena semuanya akan kita buat menjadi bold. Nah, perintahnya adalah last child. Nah, kita beri perintah font weight bold. Nah, seperti ini ya. Berikutnya di bagian atas ini, bagian header, itu backgroundnya hitam dan tulisannya putih. Sedangkan yang kita miliki belum seperti itu.
Nah, tinggal kita tambahkan saja teman-teman sini ya, produk, item table, lalu t-head ya, atau th, TRTH ya. TR itu baris, TH itu adalah kolom yang ada di bagian heading. Nah, kita tambahkan perintah background color black, dan untuk tulisannya adalah white. Simpan. Nah, kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke, lalu apa lagi yang ingin kita lakukan? Nah, kita bisa melihat di sini ada efek kayak semacam zebra gitu. Jadi putih, lalu krem, putih, krem, dan seterusnya gitu ya. Kita akan membuat, bagaimana sih membuat efek zebra seperti ini gitu ya. Nah, yang kita miliki belum ya, semuanya masih putih. Nah, di sini teman-teman kita bisa menggunakan perintah label tr, lalu and child ya, and child, kita tambahkan perintah event. Oke, lalu kita tambahkan background color, lalu misalkan warna yang kita inginkan, misalkan aqua, simpan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, teman-teman bisa melihat di sini ya, bahwa sekarang sudah ada efek zebranya. Jadi selang-seling gitu, putih, aqua, putih, aqua, putih, aqua. Jadi event itu untuk memilih baris bernilai genap gitu ya. Ini baris ke 0, 1, kedua, 3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi semua yang bernilai genap akan dibuat berwarna biru aqua. Nah, sini menggunakan warnanya bukan biru ya ternyata. Warnanya agak sedikit krem. Oke, kita ganti warnanya. Mungkin ini ya, mungkin. Nah, itu. Lalu, tetapi untuk yang kelima ini beda sendiri ya. Bagaimana caranya mentargetkan agar kita bisa mendapatkan posisi yang kelima? Lalu kita buat warna yang berbeda. Nah, di sini kan belum ya. Nah, caranya em, masih menggunakan perintah ini ya teman-teman, nth gitu ya, and child. Nah, itu yang kelima. Kita tuliskan di situ background color, hmm, aquamarine misalkan. Seperti warnanya lebih tua ya, bukan aquamarine. Blue violet mungkin. Dan tulisannya kita buat berwarna putih, white. Simpan. Nah, ini ya teman-teman. Oh, ini yang nah yang ini ya. Tinggal satu lagi yang belum kita praktekkan. Jika teman-teman lihat di sini, ketika mouse-nya di hover over itu akan ada efek apa namanya? Dia terhighlight gitu ya. Nah, kita ingin lakukan hal yang sama. Bagaimana caranya? Sedangkan yang kita miliki di sini belum, ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, efek highlight itu terjadi pada baris gitu ya. Ya, sehingga di sini kita bisa tambahkan efek highlight dengan hover, oh, bukan horizontal tapi hover. Kita tambahkan background color red dan colornya white. Color white. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oh, malah kacau ya. Oke, coba kita pindahkan dia di bawah. Simpan.
Oke, sekarang udah benar ya. Nah, sepertinya itu yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Videonya sangat singkat, nah, tapi harapan ya teman-teman bisa memahami bagaimana melakukan styling pada tabel. Jika suatu saat teman-teman membutuhkan elemen tabel dalam website yang teman-teman ingin kembangkan, ya teman-teman bisa percantik tabelnya menggunakan trik-trik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan like button. Oke, kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.